Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli syudki wal wafa. Amma ba'd. Hadirin hadirat jamaah pengajian Masjid Baitus Salam rahimahumullah. Yang pertama dan utama, marilah kita senantiasa memanjatkan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan nikmatnya kita dipertemukan di majelis yang insya Allah barokah ini dalam keadaan sehat walafiat. Salawat dan salam kita haturkan pada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semua kelak mendapatkan syafaatnya. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu hadirin hadirat rahimakumullah. Tema kita pada kesempatan ini adalah janganlah kita menyia-nyiakan nikmat sehat dan sempat. Rasulullah dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari Abdullah bin Abbas, beliau menyampaikan, ni'matani maghbunun fihima katsirun minan nas, as-sihhah wal faragh. Ada dua nikmat, kata Nabi, yang kebanyakan manusia melupakan atau tertipu atau tidak mempedulikan, yaitu yang pertama adalah nikmat sehat dan yang kedua adalah nikmat sempat. Nah, di hadis ini Rasulullah memberikan informasi kepada kita. Jadi ada dua nikmat. Jadi ini nikmat. Persepsi pertama kita adalah ini nikmat. Apa yang pertama? Yaitu sehat. Sehat itu nikmat. Walaupun kita tidak punya uang, Rasulullah mengatakan itu tetap nikmat. Sehat adalah kenikmatan yang tiada tara, kenikmatan yang agung, kenikmatan yang luar biasa, karena sehat adalah modal dasar manusia untuk melakukan aktivitas. Orang pintar, cerdas, hebat, jenius, tapi tidak sehat. Sebab kalau kita tidak sehat, pikiran kita tidak bisa on juga. Kalau kita merasakan sakit, tidak usah sakit yang berat-berat lah. Kita baru sakit kepala saja. Itu umpamanya saya sakit kepala, itu mau ngaji itu juga ya konsentrasinya pecah. Sakit gigi itu ada orang ngomong bantal saja ngamuk, padahal ya tidak apa-apa. Jangan ganggu, kok ganggu? Ya itu mempengaruhi, sakit itu mempengaruhi. Nah makanya Bapak Ibu, yang pertama yang diinformasikan oleh Rasulullah kepada kita adalah sehat adalah nikmat. Pahami ini. Dan saya dengan malam ini sehat. Ya, sehat. Asalkan kita masih bisa jalan, asalkan kita masih bisa duduk dengan baik, asalkan kita masih bisa ngomong, asalkan kita masih bisa ini dan itu sehat. Walaupun dicek ya kolesterolnya tinggi, tapi sehat. Ya kalau pas kolesterolnya umat juga sehat. Asam uratnya tinggi, betul. Juga, wah, jantungnya juga sudah diring. Tapi kan saat ini sehat. Nah, ketika kita tahu bahwa kita itu sehat, yakinkan bahwa itu adalah sebuah kenikmatan yang agung dari Allah. Tidak ada nikmat yang lebih besar dalam urusan dunia ini melampaui nikmat sehat. Maka jagalah kesehatan kita.
Upayakan jaga kesehatan kita. Dengan apa? Ya dengan banyak hal. Pertama, jaga kesehatan kita dengan berpikir positif. Banyak psikiater, banyak ahli yang mengatakan bahwa sebagian manusia itu tidak sehat karena pikirannya tidak sehat. Maka Bapak Ibu enjoy sajalah hidup ini. Jadi pikirannya gawe longgar. Di duit yo artine positive thinking, ora di duit yo positive thinking. Masalahnya kalau jangan kan boten di duit kesenangan, di duit terlalu susah. Nah, ini masalah yang bikin kesehatan kita terganggu kan di situ. Jadi kita tidak punya uang itu udah kesehatannya terganggu. Mestinya kan dompetnya yang terganggu, bukan kesehatan. Lalu malah kesehatannya terganggu, boten wayahe. Wah tapi itu berat Pak. Duh, justru kalau kita itu hidupnya enjoy ada gitu. Biasa aja Bapak. Biasa aja punya uang ya alhamdulillah, tidak punya uang ya positif thinking. Ngomong gampang Pak, lakoni sih ya. Tapi bisa. Kalau saya yakin bisa. Di duit ya alhamdulillah, orang duit ya positif thinking. Mulai ketemu, alhamdulillah orang ketemu ya apa? Sampai ketemu. Jadi tidak usah dibikin pusing, karena nikmat sehat kita itu luar biasa. Jangan sampai nikmat sehat itu kemudian dihancurkan dengan pikiran yang negatif. Banyak karena Bapak Ibu yang begitu. Jadi mendapat ya senang, tidak mendapat ya senang. Itu teorinya begitu, dan praktiknya kalau bisa ya luar biasa. Praktiknya kalau bisa, kita itu banyak bumbu-bumbunya. Hidupnya ini terlalu banyak bumbu. Nanti kalau saya tidak punya ini terus gimana? Kalau saya tidak bisa begini lalu bagaimana? Nah ini yang membuat sebagian kita pikirannya terganggu. Jutaan sel di otak kita menjadi mati gara-gara kita itu negatif thinking. Maka Bapak Ibu jaga kesehatan dengan positif thinking. Saya kira bisa lah dengan pemenang wis sepuh bisa ya. Malah tambah ya. Malah temen. Nah, itu masalah besar bagi kita. Ya, jadi berpikirlah positif. Nek bahasane Kanjeng Nabi dalam satu hadis qudsi dari Allah itu begini, ana inda dzanni abdi, saya ini dalam prasangka hamba. Nah prasangka itu kan bagi kita itu kan thinking kita itu kan prasangka kita. Kalau kita berprasangka buruk kepada Allah, maka ya Allah akan menakdirkan buruk pada orang tersebut. Kalau kita berprasangka baik kepada Allah, maka Allah akan menakdirkan baik kepada kita semua. Yang kedua Bapak Ibu, sehat ini harus kita jaga dengan makanan dan minuman yang halal dan thayyib. Halal dan thayyib. Penyakit degeneratif itu rata-rata muncul karena makanan yang tidak thayyib. Halal tapi tidak thayyib. Beberapa waktu yang lalu saya mendengar informasi kasus-kasus modern. Sekarang ini ada anak 9 tahun gagal ginjal, 10 tahun kena kanker nasofaring. Terus kemudian ada yang kena hatinya pankreasnya itu rusak dan sebagainya. Itu masih anak-anak. Lalu kemudian dicek perilakunya. Ternyata di situ diberi kesimpulan bahwa makanannya adalah makanan yang mengandung unsur HBCG. Saya tidak hafal unsurnya, tapi yang jelas itu makanan yang mungkin mendapat label halal tapi tidak thayyib.
Nah, Rasulullah mengajarkan kepada kita untuk makan yang halalan thayyiban. Kulu mimma razaqakumullahu halalan thayyiban. Makanlah dari apa yang telah Allah berikan kepadamu yang halal dan thayyib. Nah, jadi yang halal dan thayyib. Yang berikutnya juga menjaga pola makan. Bapak Ibu, banyak di antara kita itu yang makan kuwi sedina ping itu bahkan lebih. Mungkin kita menurut Anda, Pak, saya tidak pernah, paling saya makan 2 kali. Dan jenengan kan menyetandakan makan itu kan nasi. Snacknya tadi kita dihitung, betul itu. Snack, terus kemudian makanan ringan, kue dan sebagainya kan tidak dihitung. Jadi mangsane kula niku mangan sedina ping kalih tok, Pak. Ya ping kalih sak sing dihitung, sing mboten dihitung mangan pagi lah dihitung. Yang lain kan tidak dihitung, makan gorengan tidak dihitung. Jadi banyak itu makannya banyak. Nah, Rasulullah sendiri sebenarnya mengajarkan kepada kita untuk menjaga kesehatan kita dengan selain objeknya makanannya itu yang thayyib dan halal, juga polanya itu Rasulullah mengajarkan bagaimana kita berpuasa seminggu 2 kali. Mungkin bahasa orang menyebut itu sebagai detoksifikasi dan sebagainya. Nah, ini nikmat besar yang perlu kita jaga, yaitu kesehatan. Kesehatan perlu kita jaga. Nah, yang kedua, Bapak Ibu, nikmat besar yang diinformasikan oleh Rasulullah di hadis Bukhari tadi adalah sempat. Sempat ini artinya kita punya waktu. Punya waktu, Bapak Ibu. Kita ini punya waktu sehari semalam sama. Saya dengan 24 jam sama. Kalau ada orang mengatakan tidak punya kesempatan, dia tidak punya waktu, padahal dia masih hidup, tubuhnya sehat, itu bohong. Bukan tidak punya waktu, keset. Bapaknya ngaji nanti ini, Pak, saya tidak punya waktu. Sehingga orang di waktu apa tidak punya kemauan. Jadi tidak bisa, Allah nanti akan mengingatkan kepada kita semua. Nanti di akhirat Allah akan menuntut pada kita semua. Waktumu mau kali apa? Karena orang punya sempat ini banyak yang lalai. Mau kita itu melihat para orang-orang yang mulia, mereka itu kehabisan waktu kok. Bisa-bisanya kita kok luang waktunya nganggur. Esok ngenteni sore, sore ngenteni esok. Lagi kegiatan, Pak. Tak gawe ke kok piye ya. Kok enggak punya kegiatan. Malah ada yang ngomong gini, enggak ngaji, wah saya itu kan kerja. Apa umang samu sing ngaji kok nganggur? Jadi umang sane sing ngaji ku sing lagi bisnis, sing ngaji ki wong sing nganggur, ning omah ngenteni bengi ben ngisi wektu. Udah. Karena mereka itu yang ahli zikir, yang sholatnya rajin ke masjid, itu karena meluangkan waktu. Memang dia memanfaatkan sisi-sisi sempatnya ini untuk melakukan yang menurut dia menjadi prioritas. Wong kula jenengane hanya masalah prioritas saja. Kita mau prioritas apa? Malam ini yang mungkin punya acara nonton sinetron itu kan wah ini pas api-api ini ketoke sing wingi bengi kuwi pas meh ketemu tapi ketelisiban. Lah berarti malam ini kan kudune ketemu. Lah iki nek nganti aku ketinggalan, wah kacau. Mulane rasa ngaji sih ya tetap bayi. Rasa apa jenenge jamaah sih iman-iman. Ini masalah prioritas saja Bapak. Jadi kesempatan itu semua orang punya. Asal masih hidup itu punya kesempatan. Tidak ada kita yang tidak punya kesempatan. Tidak ada. Saya melihat beberapa informasi tentang orang-orang penting lah.
yang bisnisnya menggulita, atau artis film artis yang katanya kerja dari pagi sampai malam. Mereka itu punya kesempatan untuk yoga, punya kesempatan untuk belanja, punya kesempatan untuk jogging, punya kesempatan untuk ini. Lu berarti kan disempatno. Ngomong cerita saya ini sehari bisa kerja 17 jam. Tapi nyatanya iso, maka itu dianggap penting. Asalkan kita menganggap itu penting, mesti boleh waktu nih Bapak. Mesti boleh waktu. Karena saya beberapa kali juga pernah ketemu, wah Pak saya tidak punya kesempatan. Bohong, bukan tidak punya kesempatan, jenengan memang tidak mencari kesempatan, tidak meluangkan waktu panjenengan. Nah ini dua nikmat besar yang kata Rasulullah banyak manusia tertipu dengan keduanya. Tertipu di sini maknanya adalah tidak sadar kalau itu nikmat. Jadi ketipu. Tidak sadar kalau itu nikmat. Maka orang yang seperti ini tidak pernah bisa mensyukuri nikmatnya Allah berupa sempat dan sehat. Tidak bisa mensyukuri. Mau dia tidak nyadar kok kalau itu nikmat dari Allah. Yang kedua, ketipunya dengan apa? Dengan menyia-nyiakan modal besar yang dia miliki, disia-siakan. Ingat Bapak Ibu, dalam dunia bisnis itu modal besar saja tidak cukup, harus pandai mengelola modal. Jadi modal besar tidak cukup. Betapa banyak orang punya modal besar, lalu lah pula jenengan ini gambarannya punya dua modal besar. Jenengan punya sehat, jenengan punya sempat. Tergantung kalau pengelolaannya baik, maka jenengan menjadi faizin, orang-orang yang menang, orang-orang yang beruntung masuk surga. Tapi kalau panjenengan adalah orang yang tidak pandai mengatur ini, ya udah jenengan termasuk khosirin, orang-orang yang rugi dan nanti di akhirat akan menyesal. Di akhirat akan menyesal. Tapi nanti saat ini belum, Pak. Saat ini belum. Sebagian sudah ada yang menyesal hari ini, alhamdulillah. Tapi kalau jenengan kok itu kesempatan menyesal di dunia itu berarti alhamdulillah daripada menyesali wis mati. Orang kalau mati itu menyesalnya sebagaimana dia badikan dalam Quran mengatakan begini, laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akum minas sholihin. Penyesalan orang-orang yang tidak pandai mengelola kesehatan dan kesempatannya. Laula akhartani Gusti Allah, mbok yo panjenengan mengakhirkan, menunda, memberi kesempatan kepada saya sedikit saja. Lame apa to sampean? Fa asaddaqa, saya pengen sedekah. Wa akum minas sholihin, dan saya pengen jadi orang soleh. Nah kalimat yang kedua, saya pengen jadi orang soleh, ini kan mengisi waktunya dengan kebaikan. Nah ini menyesal. Apa jawaban Allah? Walai yu'akhirallahu nafsan idza jaa ajaluha. Dan Allah tidak akan, tidak mungkin untuk menunda waktu kalau sudah datang ajalnya. Ini saya jadi teringat dulu salah satu guru menyampaikan, wong kok tua-tua wayahe ngaji malah tuwa, wayahe deres malah tuwa. Wong kok tua-tua nek aku sesuk ditaneki nek mati. Ya apa ya? Kalau panjenengan aku tahu kan sesuk nek mati lha mesti dalem. Ampe. Lah kuwi masa menunggu sampai kiamat kan namanya yaumul barzakh kan, alam barzakh. Kan masa penantian, nunggu kalau mati kan ya aku biyen pas urip kok malah ora tak gawe lakone kesaenan. Wong pada saat itu nunggu juga kesepian kok.
Mau naik kesepian kakean ngalam untuk pengen ini, pengen itu. Nah, Bapak Ibu, kalau panjenengan pandai mengelola waktu, maka panjenengan berpotensi jadi faizin, orang-orang yang sukses di akhirat dan orang-orang yang diberikan kenikmatan nanti di akhirat. Tetapi kalau panjenengan termasuk golongan yang menyia-nyiakan waktu, maka panjenengan termasuk golongan yang bagaimana itu pilihan. Ya, pilihan bagi kita itu ketipu ya. Jadi tadi Rasulullah menyampaikan malhunun fihi ma katsirun minan nas. Dan kata Nabi itu yang tertipu banyak. Makanya di sini jangan pakai demokrasi. Kan aneh kancane, Pak. Nah, jangan begitu. Karena Rasulullah sudah menyampaikan katsirun minan nas. Kalau kita menggunakan data statistik berarti 55% minimal lah orang yang ketipu dengan kesempatan dan kesehatan ini. Ketipu, jadi ketipu ya. Dia pada saat ketipu tidak berasa, nanti rasanya nanti. Jadi jangan ikut mayoritas manusia dalam konteks ini ya. Ini tidak kaidah semua bahwa kita harus mengikuti mayoritas, betul, dan begitu. Tetap kaidahnya ada, mengikuti mayoritas dalam apa dulu. Dalam konteks A bisa iya, dalam konteks B bisa beda. Nah, dalam konteks ini jangan mengikuti tertipunya sebagian besar manusia atas nikmat sehat dan sempat. Berarti secara tersirat Nabi mengajarkan kepada kita, ayo manfaatkan kesehatan dan kesempatan kita. 10 hari pertama bulan Dzulhijjah sudah lewat. Apa yang kita lakukan sudah menjadi masa lalu. Itu akan membuktikan bagaimana kita mengelola sempat dan sehat. Mengasih poso sangat dino, wah ya. Wah itu bid'ah Pak? Tidak. Saya jawab tidak gitu aja. Keterangan ini banyak dalil-dalil umum yang menjelaskan mengenai puasa 9 hari. Bukan 9 hari, puasa di bulan Dzulhijjah. Jadi itu kan tergantung masalah kita memanfaatkan kesehatan dan kesempatan. Kemarin saya dapat laporan ada kelompok ibu-ibu, alhamdulillah Ustaz, kami itu baca Quran berundang gadul. Tapi begitu jenengan menyampaikan 10 hari pertama untuk diisi dengan kebaikan, salah satunya dengan memperbanyak membaca Quran, kami itu bersekian orang, tidak disebut jumlahnya. Jadi sekian orang kami kumpul. Itu ibu-ibu semua itu pagi habis masak, sebagian puasa ya udah masak, terus mulai jam berapa ya, jam 9, ayo kita tajat sedino telur jus mengko tanggal 10 Rabu. Itu ada yang sampai jam setengah 12. Pokoknya komitmen ya, nek orang Lampung OPR. Ada yang baru pergi jauh ke Surabaya, ada yang kemana, terus mau keluar negeri tetap PR di Lampung. Nah saya sampaikan itulah teknis mengelola waktu. Bisa. Saya tahu mereka adalah orang-orang yang sibuk. Mereka orang-orang yang sibuk, tapi betul-betul meluangkan waktu. Nah, ini menjadi pembelajaran bagi kita semua. Ke depan kita masih punya kesempatan kalau diberi oleh Allah. Nah, monggo kita gunakan kesempatan ini dengan proporsional. Imam Syafi'i membagi waktu menjadi 3. Jadi sepertiga untuk urusan pekerjaan dan duniawi. Ya udah sepertiga aja, 8 jam dibaca. Undang-undangnya kayaknya begitu ya. Ya undang-undang cipta kerja kan bicara begitu. Oke, supaya kerjanya 8 jam. Imam Syafi'i dia sebagai 8 jam. Terus kemudian untuk nyantai-nyantai dan untuk urusan keluarga itu 8 jam. Jadi santai, ngobrol, macam-macam lah untuk urusan itu. Termasuk untuk urusan nulis. Nulisnya WA mungkin ada bahasa dengan Imam Syafi'i nulis kita. Kalau panjenengan kan mau di WA video ini 8 jam. 8 jam. Jadi ya ada family time, ada tetangga time, ada teman time, itu artinya tetap proporsional. Yang 8 jam itu untuk Allah.
kadang kita lupanya ini yang seperti ini. Nek sing kerja 8 jam kula jenengan iso lakoni. 8 jam kanggo nyantai-nyantai, kanggo keluarga, kanggo dolan, kanggo macam-macam iso lah. Lah sing 8 jam kanggo Gusti Allah niku dilakoni pola. Sing cocok dikorupsi iki masalahe. Kula jenengan. Iku nek cara standar Imam Syafi'i. Dong kan ndak berat-berat amat, wong 8 jam. Tapi nggak usah dipraktekkan kan abot Bapak Ibu. 8 jam. Jangan ngaji segitu bilang jam. Nah, nek ngeten ini 1 jam. Kalau makan murid dianggap makan ini kan mesti hitung ngaji loh Bapak Ibu. Perjalanan 15 menit, pulang 15 menit, 1,5 jam kan bener. Maka lumayan nek bendino. Nah, nek seminggu bisa ya berarti tinggal berapa persen itu? Berapa persen? Tinggal ngecek aja. Wah, alhamdulillah kalau ngaji nek iki 1,5 jam. Saya baca Quran saya sekian. Kalau jenengan bisa 8 jam berarti jenengan sudah pandai, pintar menurut standarnya Imam Syafi'i untuk mengatur waktu, untuk memanfaatkan sempat dan sehat. Iku kira-kira nek iso ngoten iki kula jenengan nek mati terus. Bahagia ya Allah, terima kasih saya sudah bisa diberikan kesempatan oleh panjenengan untuk dengan baik. Tapi nek kula jenengan menurut statistiknya beda, dalam 1 bulan pengajian hanya 5 jam. Sampai sesasi 5 jam umpamanya. Nanti kan ada hitungan itu Bapak Ibu. Sesasi 5 jam kanggo iki, sesasi 50 jam kanggo iki, sesasi 100 jam kanggo iki, sesasi 200 jam kanggo iki. Kan enten. Enten Bapak Ibu kula panjenengan. Nah, monggo nikmat sempat dan sehat ini kita manfaatkan. Ini yang sedang haji. Kan saya kan telepon dari Mekah ini bolak-balik. Saya sampaikan mulai tanggal 9 inilah saatnya sampean kesel. Maksimalkan detik per detikmu untuk beribadah. Wong sampean haji ngenteni suwi. Biyen daftare 2011. Saiki mangkat 2011 tahun. Nek ajeng mangkat meneh saiki ngenteni suwi dak 3 tahun. Terus pulang baleni kapan? Karena tadi saya juga dibel. Ini gimana ini? Masa kajinya mau disederhanakan? Wah. Jadi kaji sering diungkap dan disederhanakan. Saya udah cerita banyak itu. Terus kemudian, wah benar ternyata yang jenengan sampaikan itu benar. Di sini nanti akan mencari titik-titik kemudahan dicari boleh, tapi nek ngenteng dia itu saya bilang ngenteng itu tidak boleh. Karena saya sampaikan ini saatnya sampean kesel. Wes forselah tenagamu sampai 5 hari ini habiskan. Mungkin kesel baru keset orang tapi nanti belum. Karena memang waktu itu harus dimanfaatkan. Waktu itu dimanfaatkan. Kita kan kalau punya waktu yang luar biasa ya kita manfaatkan. Jadi Bapak Ibu menyampaikan tadi judul kita adalah kita memanfaatkan waktu kita, memanfaatkan sehat kita. Monggo sehat dijaga, waktu digunakan dengan sebaik-baiknya. Isilah itu dengan proporsional, duniawinya dapat, keluarganya dapat, akhirat dapat. Saya bayangin kalau Imam Syafi'i itu ya keluarganya bahagia. Apa masalahnya? Banyak orang tua yang tidak punya waktu untuk anak. Tekan rumah mau nyeneni anaknya. Anaknya akhirnya muncul tak BDW. Mestinya kan 8 jam untuk keluarga kan bagus. Kalau waktu jalan-jalan antar istri nengok mall banget, kenapa? Karena memang ada waktu-waktu itu. Tapi jangan lupa 8 jam untuk Allah itu ya jangan diambil. Semoga kita bisa lah begitu awal-awal walaupun tidak sampai seideal Imam Syafi'i, tapi proporsinya tetap proporsional. Makanya ingkang saged kula aturaken mugi-mugi manfaat kirang langkung nyuwun pangapunten. Monggo